Qul ya qaumi malu ala makanatikum, ini amil. Hei para manusia, beramallah kamu sebanyak-banyak sekemampuanmu. Ala makanatikum, berbuat baiklah, beramallah kamu sekemampuan, semaksimal kemampuanmu. Jadi perintahnya kita disuruh beramal sebaik-baiknya, yang banyak gitu. Ini amilun. Allah menuntut Muhammad supaya mengatakan, aku pun juga beramal. Nah, kalau melihat amal Rasul, ya sudah, tidak ada bandingannya. Kalau sholat malam sampai bengkak kakinya, wah gitu. Udah pokoknya Rasulullah itu seperti itu, amalnya banyak. Nah, karena Rasul sendiri amalnya banyak, merintahkan kepada umatnya, kamu hendaklah beramal sebanyak-banyak kemampuanmu, nah, begitu. Pasal ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui apa? Mengetahui akibat amalmu yang banyak itu. Artinya kamu akan tahu bahwa besok kamu akan dapat balasan yang banyak dari Allah. Kamu tahu itu besok, merasakan itu. Mantakunu lahu akibatud dar. Nah, kalau sudah diperintahkan beramal sebanyak-banyaknya, ya, sebagai yang telah dilakukan oleh Rasulullah juga beramal sebanyak-banyaknya, dan dikatakan aku nanti akan tahu pahalanya. Lalu Allah bertanya melalui Rasulnya, lalu siapakah yang lebih beruntung mendapatkan kebaikan baik dunia sampai akhirat akibat beramal yang bagus itu tanyakan. Man takunu lahu akibatud dar, siapakah yang paling mendapatkan hasil yang bagus, yang baik, ya, yaitu nanti akhirnya masuk ke rumah yang baik di dunia dan di akhirat. Ya, jawabnya mestinya orang Islam yang beramal, ya amalnya banyak tadi. Innahu la yuflihud dzalimun, dan sungguhnya tidak beruntunglah orang yang zalim. Orang yang menganiaya diri, artinya tidak mau mengikuti ajaran agama Islam, itu orang zalim. Itu mestinya nanti kalau di akhirat ya tempatnya, darnya, rumahnya itu ya rumahnya neraka itu. Wasya'alu lillahi mimma dzara'a minal kharsi wal an'am nasibam faqalu hadza lillah bizam'ihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Nah, ayat ini akan menjelaskan dulu orang-orang Arab yang masih musyrik, ya, pada waktu awal-awal datangnya agama Islam itu, perbuatannya dirangkum Allah seperti ini. Apa katanya? Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal kharsi wal an'am minasyiba. Dan mereka orang musyrik itu memperuntukkan bagi Allah, ya, mimma sebagian dari khars hasil tanaman, wal an'am dan ternak, nasiban bagian. Jadi disediakan, diperuntukkan bagian gitu loh bagi Allah, sebagian dari hasil tanaman dan ternak mereka gitu. Faqalu hadza lillah, sambil mengatakan ini bagian untuk Allah. Bijamihim, menurut anggapan mereka, wong merasa dia menyediakan untuk Allah, ya anggapannya itu sampai kepada Allah itu. Wa hadza lisyurakaina, dan ini untuk berhala kami, sembahan kami. Fa makana lisyurakaihim, maka sajian yang disediakan untuk para berhala mereka itu fala yasilu ilallah, tidak akan sampai pada Allah, tidak akan diberikan kepada Allah untuk persediaan untuk berhala mereka. Maka lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Tapi kalau yang dijatahkan untuk Allah itu malah bisa nanti akhirnya sampai kepada berhala mereka. Sa'ama yahkumun, alangkah jeleknya dia itu membuat ketetapan dalam hal membagi tadi, mana yang untuk Allah, mana yang kepada berhala itu. Lucu itu, tidak baik itu. Nah, itu ceritanya begini nih. Jadi sajian yang diberikan kepada Allah itu tidak sampai
Walah. Jadi begini, menurut mereka itu sajian yang untuk berhala mereka itu tidak sampai pada Allah. Itu maksudnya begini. Kalau umpamanya ya kebun buah-buahan, lalu cukup satu disediakan untuk Allah, satu disediakan untuk berhala mereka. Dan nanti kalau buah dari pohon jatahnya Allah itu ada yang berbalut jatuh, itu buah yang jatuh itu lalu dipindah ke tempat bagian berhala. Itu namanya yang disajikan untuk Allah itu sampai kepada yang pada berhalanya. Tapi sebaliknya, kalau yang disajikan untuk berhala tidak sampai pada Allah, artinya apa? Kalau pohon yang jatahnya untuk berhala itu ada yang jatuh, itu biar tetap di situ, tidak dikasihkan ke tempat bagian Allah. Itulah begitu cara membagi. Makanya terus Allah mengatakan sa'a ma yahkumun, alangkah jeleknya cara mereka itu menetapkan. Bakadzalika yazana likatsirin minal musyrikina. Demikianlah Tuhanmu, kadzalika, menjelaskan bahwa mereka orang musyrik itu demikianlah Allah menjelaskan yazana likatsirin minal musyrikina qatala aulatihim syurakahum. Demikianlah Allah menjelaskan suraka berhala-berhala mereka itu menampakkan menampakkan indah kepada kebanyakan orang-orang musyrik. Apa yang ditampakkan indah itu? Yaitu apabila qatla aulatihim, apabila itu membunuh anak mereka. Jadi orang musyrik itu malah menampakkan berhala-berhala mereka itu loh, berhala-berhala itu, setan-setan mereka itu menunjukkan pada orang musyrik itu supaya membunuh anaknya. Tapi kalau sudah membunuh itu, itu mereka merasa berbuat baik itu loh. Karena itu baik kan bunuh anaknya itu. Wah, gitu ajarannya berhala mereka itu. Liyurduhum waliyalbisu. Ya, membunuh itu pada dasarnya untuk membinasakan mereka. Waliyalbisu, dan untuk mengacaukan, membaburkan alaihim dinahum, ajaran agama mereka. Ya toh, kalau Allah itu menciptakan orang termasuk anak-anak yang lahir itu kan itu akan dijamin rezekinya. Tapi kalau mereka khawatir miskin, makanya dia lebih baik membunuh anaknya, terutama anak laki-lakinya. Kalau perempuan malah dihidupin, nah begitu. Itu zaman ini Fir'aun kalau begitu itu. Walau sya'allahu mafa'aluhu. Maka kalau Allah menghendaki, mereka itu tidak akan melakukan itu. Tapi kalau Allah membiarkan saja, ya mereka buat seperti itu. Dia dasarnya memang tidak mengikuti Allah. Jadi dia itu hanya mengikuti ajaran setan. Fadharhum wama yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka orang yang seperti itu, yang selalu mengikuti ajaran setan mereka, berhala-berhala mereka itu, yang mengajarkan seperti itu. Masa membunuh anak dikatakan itu baik? Bahwa mastarum, dan tinggalkan juga apa yang mereka adakan itu. Jadi peraturan seperti itu yang adakan mereka, tinggalkan, jangan ikut itu.